prosedur ya. Jadi gini Pak, pompa hidran ini Pak, jadi kan secara sistem kita udah uji tadi kan, udah kita uji secara sistem manual ataupun otomatis itu sudah berfungsi Pak. Jadi kita setting, jadi kebetulan pompa kita ini satu set hanya ada 2 pompa Pak, satu joki pump, ya betul, ini pompanya. Nah itu untuk operasional dari panel yang DC ini. Yang panel besar. Iya, Panel yang kecil, ini joki. Panel joki ini. Nah, fungsinya joki ini hanya untuk penstabil tekanan Pak. Apabila ada kebocoran atau yang besar sedikit-sedikit, tekanan pasti turun Pak. Nah, kita setting on di 7 bar, off-nya di 9 bar. Jadi standby itu antara di 7 bar sampai 9 bar. Jadi ketika turun sedikit set sampai 7 bar, dia akan on pompa ini sampai ke 9 bar. Nanti turun lagi on 7 bar sampai ke 9 bar. Itu fungsinya pompa joki. Nah yang kedua pompa diesel pump atau main pumpnya Pak. Jadi untuk semburannya itu ya ini pompanya, diesel pump ini. Pompa utamanya kita sebutnya. Nah diesel pump ini dia on-nya otomatis, off-nya manual. Kalau untuk joki pump on-nya otomatis, off-nya otomatis. Nah si diesel pump ini nanti Bapak bisa operasikan dengan 2 cara Pak. Satu dari panel DC, sebutnya panel DC, ini hanya manual. Nah yang kedua dari panel kontrol otomatis. Nah dari panel kontrol otomatis itu bisa manual, bisa otomatis. Nah diesel pump ini nanti Bapak harus istilahnya ya dirawat per seminggu sekali, wajib di running Pak. Itu nggak perlu lama-lama, running 5-6 menit cukup. Nggak perlu RPM tinggi-tinggi. Nah kalau full RPM ini di 3000 RPM itu tekanan bisa 15 bar. Jadi kita ketika tadi kita simulasi untuk semburan itu sekitar 10-15 bar. Yang terakhir kita 15 bar. Nah cuman untuk yang pertama tadi di situ Pak itu cuman 10 bar. 10 bar ya. 10 bar. 10 bar. Nah nanti untuk running per seminggu sekali itu nggak perlu lama-lama dan nggak perlu gas RPM tinggi. Cukup nanti misalkan ya. Nah gasnya itu di sini Pak, tuas gasnya Pak. Jadi Bapak bisa atur tuas gas itu di sini. Nah tuas gas semakin ke kanan itu semakin RPM tinggi, tuas ke kiri semakin rendah. Nah bisa ngaturnya nanti dari dari sini Pak, tinggal putar aja ke kanan atau ke kiri. Nah kalau Bapak misalkan menghidupin dari panel DC, di situ kan ada selektor MOA Pak. Nah itu harus posisi O, nggak boleh manual, nggak boleh otomatis. M itu manual, O itu off, A itu otomatis. Jadi kalau Bapak mau hidupin dari panel DC ini, di situ harus posisi off. Nah Bapak ngidupin dari sini nggak apa-apa, sama kayak mobil. Buka solenoid, terus starter. Kalau untuk otomatiknya seperti ini. Nah kalau Bapak mau ngoperasi dari panel otomatis, jangan lupa Pak, kunci kontak ini harus posisi off. Nggak boleh on seperti ini, harus posisi off. Nah, bisa manual, bisa otomatis. Solenoid stop, buka solar, start. Ya ini nggak perlu. Nah ini sebenarnya nanti harusnya kita tutup Pak. Cuman kebetulan kita nggak bawa tutup. Jadi kita bikin panel itu istilahnya itu keseluruhan Pak, massal. Cuman kita kan tinggal ngikutin di engine-nya. Kebetulan engine ini kan solenoid stopnya pakai seling Pak. Jadi kita nggak perlu pakai tombol stop dan emergency. Jadi Bapak mau posisi manual ataupun posisi otomatis off-nya, posisi off sudah mati. Itu lebih gampang. Nah kalau yang posisi yang model solenoid stopnya model tonjokan, Bapak posisi M itu harus stop dulu, posisikan off. Atau otomatis posisikan ke manual dulu, baru posisi stop. Itu agak ribet. Nah kebetulan ini lebih enak Pak. Cuman masalahnya saya tadi lupa bahwa nanti dikasih tanda aja lah, nggak apa-apa ya. Intinya ini nggak dipakai, cukup yang ini aja.
Nah, untuk automaticnya kita setting di berapa bang tadi bang? 4 bar. 4 bar. Sorry, 5 bar. 5. Posisi otomatis, jadi kita simulasikan. Joki saya off kan dulu. Saya buang drain ya pak, sorry. Ketiganya agak. Bisa? Bisa, udah begini. Ini kita anggap di sana pak, lagi buka pilar. Mungkin sampai sini ada pertanyaan sebelum kita ke tombol-tombol sama isi dalamnya pak. Yang otomatis tadi di bawah 5 bar dia akan hidup. Di 5 bar pak. Di 5 bar, Dia Pak. ketika 5 bar. nyentuh angka 5 bar Oh. dia akan on. Oh. Kalau untuk joki di 7 Posisinya otomatis itu kalau otomatis. Nah jadi nanti sebenarnya gini pak. Untuk sistem ini, sistem pompa hidran ini bapak harusnya posisi masih otomatis. Bentar, ini juga otomatis. Ketika terjadi kebakaran, orang larinya langsung ke titik api, cari nozzle yang terdekat, buka pilarnya, kan nanti dibentuk lah timnya kan, dari tim 1, tim 2, tim 3 sampai tim 4 gitu kan. Nah nanti langsung semburin aja pak. Ini udah otomatis berfungsi masing-masing. Nah cuman untuk diesel pump ini dia nggak bisa mati otomatis. Jadi ketika selesai pemadaman harus di off kan dulu di sini pak. Jadi harus ada operator itu untuk mematikannya. Misalkan posisi hidup on, oh udah selesai, off. Jadi jangan lupa tetap harus dimatikan manual karena apa? Matinya nggak bisa otomatis, hanya on-nya saja yang otomatis. Off-nya harus tetap manual. Ini juga harus kembali ke off. Nah kalau ini nggak usah. Ini posisi tetap standby otomatis. Standby otomatis. Ini juga nanti harus posisi standby otomatis. Full. Nah ketika setiap harinya itu harusnya posisi otomatis. Ini juga standby gas full RPM pak. Nah full RPM-nya seberapa? Kan di sini udah ada batasnya pak. Posisikan aja. Ini udah mentok nih. Ini udah nggak bisa lagi. Jadi bapak udah nggak bingung-bingung lagi ya. Oh iya. Nah cuman kalau ini itu 15 bar pak. Kalau bapak mau, oh kayaknya saya nggak perlu tinggi-tinggi dulu deh. Kira-kira aja nanti. Atau kurang sedikit. Nah itu nggak masalah. Dikencengin di sini. Kalau di gres, tak. Nanti kan berpengaruh sama tekanan kan. Betul. Kurang kencang gitu. Iya. Betul. Kalau misalnya kurang kenceng, tinggal nambah. Standar 8, 9. Oke lah. Ini tadi balik lagi. Misalkan ini kalau misalkan dalam kan tetap dalam keadaan ini ada kejadian. Terus langkah awalnya apa? Mungkin istilahnya ini. Kalau langkah awal sebenarnya gini pak, tetap kan posisi otomatis. Jadi kita nggak usah ngiruin di sini lagi pak. Yang penting posisi otomatis. Bapak kalau ada kejadian langsung ke buka hidran pilar, itu aja, itu udah akan fungsi. Langsung aja. Itu akan udah nyala masing-masing pak. Oh gitu. Itu anggap aja sama dengan tekanan tadi ini ya. Betul. Ini dibuang turunin ya. Cuma kan kita simulasikan di sini. Kita anggap itu lagi buka pilar, kan tekanan turun. Di 5 bar dia akan ngontek. Nah, cuman kalau untuk pemanasan itu tetap RPM-nya kan rendah pak, nggak boleh tinggi-tinggi. Karena apa? Nggak ada flow air yang keluar, takutnya nanti jebol. Ya kan? Bapak untuk pemanasan cukup RPM rendah aja, nggak perlu tinggi-tinggi. Jadi secara aja buat pemanasan aja. Ya untuk pemanasan aja. Tapi ketika bapak selesai pemanasan, jangan lupa pak dikembalikan ke posisi gas tinggi atau full RPM. Gitu. Nanti kalau bapak lupa, otomatikin ini direndahin. Ketika kejadian, memang ini hidup pak, cuman nggak akan nyebur air. Kenapa? Dia RPM-nya hanya rendah. Nah, pokoknya intinya mungkin Jumat ketemu Jumat atau Sabtu ketemu Sabtu. Ya. Berapa itunya RPM-nya kira-kira yang buat tes? Kalau tadi kita terakhir itu di 3000 RPM pak. Enggak, yang buat tes running, buat tes ini Oh, tes running itu paling 1000 aja. 1000 RPM. 1000 RPM. 1000 RPM. Ini udah kecilin aja ya. Kecilin aja ini. Nah, ini paling kecil. Oh ini. Nanti kalau misalnya terlalu kecil, bapak tambahin aja dikit. Ya, sama kayak motor kalau gasnya agak kecilan kan kayak Kalau dipakai itu harus full ya? full, betul. Jadi misalkan nih bapak setelah selesai pemanasan nih untuk running test plus seminggu sekali, jangan lupa pak balikin lagi, fullin. Ini kan batasnya ya. Batasnya di sini pak. Yang ini Kalau ini hanya tinggal bunyi aja. Iya. Ini bisa mainin. yang lebih baik itu aja. Ya. Bukan yang kecil. Nah, nanti ini untuk
Misal bapak udah full nih pak, Ya, lebih nah ini kencengin aja. supaya apa? Waktu engine running tet ini nggak ketat. Kalau ini kendor, dia lama-lama kan muter sendiri pak. Iya. Nah, nanti RPM-nya bisa rendah sendiri. Tuh. Terus di sini ada indikator paling kiri ini pak. Paling kiri ini indikator untuk high temperatur atau temperatur untuk radiator, bukan mesin. Jadi ketika temperatur radiator ini terlalu panas, biasanya kira-kira 100 sampai 110 derajat Celcius, Pak. Dia akan ngasih sinyal ke panel ini, ke panel kontrol. Nah, di sana kan ada tulisan high temperatur, Pak, yang tulisannya warna merah. Ya kan? High temperatur. Oh, nah, Water ya, water. ya, mata temperatur. Jadi ketika di atas 100 derajat Celcius, dia ngasih sinyal ke sana, high temperatur, nyala. Tapi dia hanya ngasih sinyal, tidak mematikan engine. Beda sama genset. Ya. Kalau genset oli habis temperatur tinggi dia akan mati. Shutdown namanya. Kalau ini nggak bisa. Dan nggak boleh pak. Karena apa? Pada saat terjadi kebakaran kan kita nggak tahu pak. Sejam, apakah 2 jam? Ketika dia temperaturnya tinggi ya udah biarin aja, nggak boleh dimatikan. Tapi kalau bapak untuk pelatihan, misalkan 2 bulan sekali, 3 bulan sekali pelatihan kayak contohnya kali ini pak, kan berapa kali ngetes suhu terlalu panas misalkan, nah itu bapak harus istirahatkan dulu, nggak boleh diteruskan. Tapi kalau untuk pemadaman kebakaran itu Mau nggak mau. harus mau nggak mau, rusak pun nggak jadi masalah, yang penting api padam. Nah ini untuk ampere meter pak. Ampere meter itu fungsinya untuk indikator ketika engine running. Jadi pengisian aki, alternator dari alternator, sama kayak mobil. Jadi ampere semakin ke kanan itu kondisi baterai semakin low atau rendah atau drop. Jadi kalau misalnya kita nyalakan engine cekrek greng, posisinya di off itu lebih bagus. Berarti kondisi baterai ya optimal. Terus ini untuk baca indikator bar oli. Jadi oli ada nggak olinya di sini ketahuan pak. Nah, selanjutnya. Nah, temperaturnya sekarang ini yang bawah ya pak, yang dibaca ya, Celsius itu yang bawah udah 81, kita coba berkali-kali itu nggak masalah, bagus, masih normal. Kalau udah 110 biasanya ngasih sinyal ke sana pak. Nah oli ini dia akan nyala ketika engine running. Terus memang panas ya, maka kita Panasin di sini aja ya. manasnya boleh di sini, bisa juga dari sana. Nah untuk panel kontrol ininya, nah di sini kita kan ada charger otomatis pak. Jadi ketika engine off seperti ini, si charger ini akan otomatis ngecas ke baterai pak. Nah ditandain indikator ampere. Jadi ampere ini semakin tinggi ampere, kondisi baterai semakin low, sama kayak yang di sana. Nah ini kan tadi pertama kita ngecas itu hampir 6 ampere pak, itu tinggi banget. Setelah kita cas dia turun di angka berapa, di 3 amperan. Itu bagus. Nanti ketika dia bisa sampai di angka 0 itu lebih bagus lagi. Nah ini untuk sistem pengecasan otomatis. Jadi walaupun di sana nanti udah full pak, itu nggak akan ngecas terus, itu akan cut secara otomatis. Jadi ketika si baterai ini udah full, rangkaian ini akan mutus secara otomatis. Jadi ketika nanti baterainya low lagi dia akan ngisi gitu. Terus ini nanti nggak boleh dirubah-rubah, kalau perlu bapak fotoin pak. Kenapa? Ini kan